NIM 220512140029. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prosesor Intel berdasarkan spesifikasinya. Intel Core adalah prosesor komputer yang telah disediakan oleh perusahaan Intel untuk membantu kinerja suatu perangkat komputer. Prosesor merupakan otak di dalam sebuah perangkat komputer yang mana cara kerjanya dengan menerima perintah dari pengguna, kemudian meneruskannya ke hardware lain. Siapa sih yang belum tahu Intel Core ya? Intel Core adalah salah satu mungkin seperti penyuplai kepada setiap perusahaan laptop, komputer atau yang lainnya sebagai prosesornya, seperti bekerja sama. Kemudian ini adalah beberapa prosesor Intel yang akan saya bahas. Yang pertama ada Celeron, kemudian yang kedua ada Pentium, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, dan Core X series. Yang pertama ada prosesor Celeron. Prosesor Celeron termasuk prosesor lama yang dikeluarkan oleh Intel. Dikeluarkan pada 2000-an ya, sampai dengan tahun 2013 mungkin. Spesifikasi pasarannya mungkin hanya ada pada laptop keluaran lama saja. Kemudian hanya memiliki satu atau dua core prosesor. Pada teknologi terbarunya yaitu pada 2013 sudah menggunakan beberapa teknologi canggih namun tidak memiliki teknologi boosting. Untuk mencari komponen Intel Celeron cukup sulit karena sudah dihentikan produksinya sehingga hanya ada pada komputer lama saja. Seperti pada yang di sini ya. Ada 198 produk dari tahun 2000 sampai 2013. Kita buka yang sebagai contoh Celeron G470. Di sini terlihat jumlah intinya, core-nya hanya ada 1, kemudian kecepatan bus hanya 5. Statusnya discontinue karena memang sudah tidak diproduksi oleh pihak Intel. Kemudian tahun peluncurannya, ukuran memorinya hanya 32 GB. Dan jumlah maksimum saluran memori hanya 2. Grafik prosesornya tidak memiliki quick sync video dan 3D teknologi. Kemudian teknologi canggih untuk busnya ya, tidak ada, memori internya tidak, hanya ada hyperthreading teknologi standar ya. Kemudian speed step, pemantau panas, fast memory access, flag memory. Keamanannya hanya ada execute disable bits, virtual teknologi, dan VT dengan extended page table. Kemudian yang kedua ada prosesor Pentium. Prosesor Pentium ini mungkin hampir sama dengan Celeron ya, hanya berbeda di beberapa bagian. Prosesor Pentium pertama kali diluncurkan pada tahun 2000-an. Hingga saat ini masih diproduksi dan digunakan pada laptop-laptop yang low entry yang ya hanya cukup untuk mengetik atau browsing atau apapun ya. Atau mungkin juga bisa digunakan untuk di PC. Pada series pertamanya masih menggunakan satu core prosesor, memiliki fitur yang masih sedikit, dan seri ini mungkin digunakan pada laptop lama.
Pada keluaran terbaru, Intel Pentium seperti Pentium Gold memiliki 5 core prosesor, memiliki teknologi boosting dan banyak menggunakan teknologi terbaru. Prosesor ini diluncurkan pada tahun 2022 sehingga masih baru dan banyak digunakan pada laptop saat ini dan memiliki harga yang cukup terjangkau. Sekarang kita cek. Untuk harga dari Celeron sendiri, baik, kita lanjut ke ini saja. Pada prosesor Pentium, kita lihat pada yang terbaru, yaitu Pentium Gold. Sebentar. Baik, ini ada prosesor Intel Pentium Gold 8500 launched, berarti masih diproduksi ya. Ini ada juga yang sudah tidak diproduksi, yaitu Gold 6500Y dengan 2 prosesor, 2 core, dan Intel Pentium Gold 8500 memiliki 5 core. Kita lihat memiliki core-nya 5, kemudian turbo maksimum, daya turbo maksimumnya 29 watt, kemudian statusnya launch ya, tanggal peluncuran 2022. Kemudian teknologi canggihnya ada Gaussian Director Image, High Definition Audio, kemudian Hyperthreading, Speed, Adaptive, dan masih banyak lagi. Kemudian keamanannya Intel Threat Detection Teknologi, akselerasi perangkat, teknologi Intel, Control Flow Enforcement, petunjuk baru, dan lain-lainnya seperti di bawah ini. Untuk harganya ini ya, dari 5 mungkin ya, 4-5, ada juga yang 10, ada juga ini yang 900, 1 juta, masih lumayan lah ya. Mungkin ini digunakan untuk PC. Ini ada yang mungkin dari laptop lama lain jadi tinggal dijual piecesnya seperti itu. Kemudian yang Celeron tadi belum. Untuk Intel Celeron sendiri sepertinya tidak ada ya. Jadi adanya langsung dalam laptop seperti ini hanya cukup terjangkau ya kan? Karena termasuk laptop yang low entry seperti itu, mulai dari 2,5 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juga. Baik, selanjutnya ada prosesor Intel i3. Adalah prosesor yang masih cukup digemari oleh pengguna komputer saat ini, memiliki banyak generasi, berarti masih selalu dikembangkan oleh Intel yang saat ini sudah masuk ke generasi ke-13 yang diproduksi pada tahun 2023. Memiliki 4 hingga 8 core prosesor pada series i3 1320PE yang memiliki 8 prosesor, memiliki teknologi turbo dan fitur terbaru, sehingga prosesor ini banyak dicari dan digunakan pada beberapa laptop saat ini.
Baik, i3 tadi kita yang ke-13. Ini prosesor Intercom 1320PE dengan jumlah core-nya ada 8, cukup banyak ya. Ada performance core-nya 4 dan efficiency-nya 4. Frekuensi turbo 4,5 GZ sama ya. Kemudian daya turbo maksimumnya 64 watt. Daya dasar prosesor 28 watt. Kemudian ukuran memori maksimalnya 64 GB. Jenis memori, jumlah maksimum saluran memorinya 2, namun tidak mendukung memori eksisi. Kemudian teknologi canggihnya ada intelligence seperti biasa, ada 3 direction, image processing unit, smart sound, background voice, high definition audio, MIPI sound wire, deep learning, ya seperti itu. Kemudian keamanannya ada 3 direction, ya seperti tadi sama ya, control flow, ya seperti itu. Untuk harganya sepertinya cukup terjangkau ya mungkin. Karena sangat banyak sekali komputer saat ini yang menggunakan i3. Ada Asus ya 3 juta, 5,5, mulai dari 6,174.000. Ada juga yang untuk PC mulai dari 1,5. Sebenarnya harganya 1,5 sih. Menurut saya cukup terjangkau ya untuk harga laptop seperti itu. Kemudian masuk pada prosesor Intel i5. Prosesor Intel i5 juga termasuk dalam prosesor terbaru pada series terbarunya, dikeluarkan pada tahun 2023, memiliki 8 hingga 14 core prosesor seperti pada series i5 1350OE yang memiliki 14 core prosesor, dilengkapi dengan teknologi Turbo Max dan teknologi canggih yang ada cukup banyak ya. Kemudian prosesor ini digunakan pada laptop yang menggunakan teknologi canggih atau cepat sehingga harganya juga cukup mahal, namun ada juga yang cukup terjangkau, yaitu mungkin dari 8 core prosesor ini. Semakin besar core-nya juga semakin besar harganya. Jadi mungkin bisa disesuaikan dengan budget. Kita di generasi ke-11 mungkin ya. Ini 2021 ada prosesor Intel Core i5 11500HE masih diproduksi dengan tanggal launching 2021. Jumlah core-nya 6, frekuensi turbonya 4,50. Kemudian change-nya ada 12 megabyte. Ya, jenis-jenisnya cukup banyak, apalagi berbeda generasi, berbeda juga berbeda juga isinya. Ini juga ada harganya sih, tapi dalam dolar ya. $278, cukup mahal. Dikalikan 14.000 mungkin lumayan. Ini digunakan pada embedded market commercial. Kemudian memiliki jumlah intinya 6,
frekuensi turbonya 4,50, kemudian jumlah maksimum saluran memorinya 2, ukuran memori maksimalnya ada 128 GB, jenis memorinya DDR4 3200, kemudian teknologinya Gaussian standar ya, image smart high turbo, ada juga turbo teknologinya, hyper teknologi, keamanannya ada Intel vPro, LGBT ya, Intel control flow enforcement, memory encryption Intel, kemudian dan lainnya. Untuk harganya saya rasa sedikit agak mahal daripada yang lainnya. Oh, masih cukup terjangkau ternyata. Oh, ini hanya prosesor. Ini ada prosesornya, harganya 2.100.000, cukup terjangkau. Series 12.400F. Ada juga yang untuk laptop ini harganya sekitar 8,2. Lumayan. Terus ada 7,5 dari apa? Nggak terlihat ya. Ini untuk PC ya, itu yang besar-besar tuh PC. Ini untuk laptop, mungkin ada yang mau mengganti core-nya bisa, atau ingin rakit-rakit ya bisa. Kemudian selanjutnya prosesor Intel i7. Prosesor Intel i7 ini juga masih baru dan banyak digunakan pada laptop-laptop sekarang, memiliki 10 hingga 16 core prosesor pada generasi terbaru, membuat performanya sangat digandrungi. Pada series i7 12800HX memiliki 16 core prosesor yang biasanya digunakan oleh para gamer atau laptop gamer karena memiliki performa yang tinggi, dilengkapi dengan teknologi turbo boost, max, dan teknologi canggih yang sangat membantu. Harga dari prosesor ini tentunya juga sangat lumayan karena performanya yang cukup besar. Kita lihat di generasi yang ke-12 yang terbaru ya. Tanggal peluncurannya 2022 ya, masih diproduksi. AX biasanya digunakan oleh para gamers untuk bermain karena ya ketika ingin bermain game dengan memori yang cukup berat, maka perlu core juga yang cukup besar untuk menjalankan game tersebut. Seperti pada core i7 12800IX, jumlah intinya ada 16 core, performance 8 dan efisiennya 8. Frekuensi turbonya 4,80, Intel turbo, ada turbonya ya. Frekuensi turbonya sama. Frekuensi turbo maksimum efficient core-nya 3,40. Daya turbo maksimumnya 157 watt. Kemudian ukuran memorinya ada 128 GB, cukup besar ya. Jenis memorinya up to DDR5 4800 dan DDR4 3200. Jumlah maksimum saluran memorinya ada 2, bandwidth memori max-nya ada
76,8 GB per second. Kemudian teknologi yang digunakan masih sama ya. Smart Sound, Threat Detection, Mac Voice, High, Deep Learning, Adaptive, Speed Turbo, ya masih sama yang seperti yang lain. Baik. Setelah itu pada proses Intel i9 memiliki 14 hingga 24 prosesor dikeluarkan pada tahun 2023. Prosesor ini biasanya hanya digunakan pada PC karena memiliki core yang besar sehingga PC bisa berjalan dengan mudah. Memiliki turbo boost max yang cukup besar yaitu 253 watt menggunakan teknologi canggih yang sangat cukup jika digunakan pada PC sejenisnya. Kita cari i9. Oh ya, untuk yang i7 harganya belum, sekalian sama i9 akan kita buka harganya. Menurut saya untuk i7 harganya di atas 10 ya, atau mungkin ada yang di bawahnya, ya lumayan. Ada ini ya, prosesor Intel Core i9 12900X diproduksi pada tanggal 2022. Jumlah core-nya ada 16, frekuensi turbo max-nya 5. Kemudian kita lihat performa yang lain. Pembagiannya masih sama ya, 88. Namun frekuensi turbo max-nya 5, Intel Turbo Max-nya 5, dan untuk affection core-nya 3,60. Ukuran memorinya masih sama dan jenis memorinya masih sama. Oke. Ya, teknologinya juga masih sama ya. Ada turbo boost-nya, ada VMD, volume management device. Kita cari i7. Ini untuk PC ya, dengan harga 3,8. Kemudian ada laptop ini ya, mungkin ini masih dia 2,1 mungkin karena menggunakan series yang i7 series yang bawah seperti itu. Yang di sini ada Asus ZenBook dengan harga 13,4 juta. Kali ini ada PC rakitnya seperti itu ya. Ada Dell dengan harga 6 juta. Dan ini untuk PC-PC lainnya ya. Kemudian i9. Kebanyakan itu ya masih untuk PC ya, karena memang performanya yang sangat besar, sehingga untuk laptop mungkin ada mungkin seperti ROG dari Asus. Seperti ini ada Matchbook, Apple juga pengguna ya, dengan harga hampir 20 juta ya, 18,5 juta. Ini untuk PC. Baik, selanjutnya ada prosesor series X ya, yang terakhir, atau X series. Prosesor X series memiliki 32 hingga 56 core. Dan tentunya pengguna prosesor ini digunakan untuk server besar karena memiliki core yang banyak, mampu menjalankan server dengan mudah, memiliki teknologi turbo boost dan teknologi lainnya dikeluarkan pada tahun 2023 dan termasuk prosesor terbaru. Mari kita lihat X series. Ini belum banyak ya.
seperti ini, CPU Intel Xeon seri Max. Ini mungkin saya ada prosesor Intel Xeon Max series dengan 2023 jumlahnya ada 40 frekuensi terbukanya 250 frekuensi prosesornya 250 jumlah ini yang perlu dan banyak lainnya. Ini kita lihat apakah ada yang menarik itu. Oke, ada Intel series gamenya 8,5 series 28 PC sepenuhnya menurut saya penggunaan prosesor harus lebih pada karena sudah skor yang dimiliki prosesor juga prosesor itu selain dapat dibentuknya harga dari prosesor yang memiliki juga cukup tinggi, maka harus atau prosesornya